Mari silakan dipimpin dulu doanya. Pelajaran, mari kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua atau ada yang sakit? Tidak. Oke. Sudah. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tidak. Lupa. Baik. Jadi kemarin kita kan sudah belajar mengenai teks laporan, ya, teks laporan. Sekarang kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Nah, sudah pernah dengar belum mengenai teks negosiasi? Sudah ada yang pernah mendengar? Belum. Tapi kalian pasti sudah sudah tidak asing lagi dengan kata nego, benar tidak? Nego, suka dengar kata nego, benar kan? Nah, oke. Sekarang karena benar nih belum ada yang tahu apa sih negosiasi? Jadi negosiasi ini adalah proses tawar menawar dengan perundingan, dengan cara merundingkan atau berunding. Nah, antara kedua belah pihak. Nah, jadi negosiasi ini kalau kita sederhanakan mungkin proses tawar menawar lah antara dua pihak gitu, supaya mendapatkan kesepakatan nih di antara dua pihak ini, mendapatkan kesepakatan di antara keduanya. Sekarang sudah ada bukunya? Sudah. Dibuka bukunya. Dibuka bukunya. Nah, di sana ada contoh teks negosiasi. Di halaman 151, di sana ada contoh teks negosiasi. Baik, Ibu akan minta dua orang untuk maju ke depan untuk membacakan dialog tentang negosiasi. Ada yang mau ke depan atau mau Ibu panggil aja? Adik-adikku, ada yang mau ke depan? Oke. Adik-adik semuanya, tadi sudah kita dengarkan ya salah satu contoh dari teks negosiasi yang dibaca oleh teman-teman kalian. Jadi dalam teks negosiasi ini ada tiga hal yang tiga ciri yang ada dalam teks negosiasi. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu dalam teks negosiasi ini itu ada penawaran, lalu ada pengajuan, terus ada kesepakatan. Jadi ada pengajuan, lalu ada penawaran, lalu ada kesepakatan. Nah, dalam teks negosiasi ini ada pengajuan, penawaran. Kita dalam mengajukan atau memberi penawaran ini, kita harus yang pertama kita harus bersikap sopan. Lalu tidak menekan pihak lain. Jadi saat kita mengajukan misalnya ya tadi itu dalam contoh boleh kurang kan bang? Nah itu adalah pengajuan. Boleh kurang kan bang? Jadi si ibu ini memberikan pengajuan gitu kepada penjual tersebut. Lalu si penjual tersebut memberikan penawaran. Belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bukan terbitan. Nah itu adalah penawaran. Jadi ada sisi tawar menawar antara ibu dan abang penjual tersebut. Setelah dari dua proses ini, kita ke proses kesepakatan. Akhirnya setelah si ibu dan penjual ini tawar menawar, adalah proses kesepakatan. Di sini kesepakatan ini adalah setelah ya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus,
Lalu si penjual, saya jamin Bu kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Lalu akhirnya si ibu pun baiklah saya ambil 3 kilo. Nah itu adalah terjadi proses kesepakatan. Jadi teks negosiasi ini adalah teks antara menawar yang mengandung adanya pengajuan, penawaran, lalu ada kesepakatan. Itu ya anak-anak. Nah, tapi harus diingat juga nih bahwa teks negosiasi ini bukan hanya tentang jual beli aja, bukan tentang kita membeli makanan, kita membeli apa, bukan. Tapi saat misalnya kita mau izin pergi bermain keluar rumah, nah kita kan suka ada ini dulu sama kedua orang tua, suka ada kayak Bu izinin dong gitu, suka Bu janji gak akan pulang kemalaman dan segala macam alasan kita tuturkan gitu kepada ibu kita supaya diizinkan. Itu juga merupakan contoh teks negosiasi. Jadi pasti ada alasan, pasti ada penawaran gitu supaya kesepakatan ini terjadi. Kita mengajukan penawaran, kita mengajukan alasan gitu supaya kesepakatan bisa terjadi dalam teks negosiasi ini gitu. Cukup dipahami ya anak-anak? Baik, sekarang ibu akan bagi kelompok. Jadi 2 kelompok. Coba ya berhitung 1, 2, 1, 2 gitu. Oke, coba berhitung 1, 2, 1, 2. Oke, sekarang sudah ada 2 kelompok ya. Baik, kelompok pertama sudah berkumpul dengan kelompoknya. Coba kalian cari ya di buku tentang apa sih pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Lalu yang kelompok yang kedua, apa sih itu kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Silahkan. Sudah selesai belum? Sudah. Oh ya, sebelum itu, tapi ibu hampir lupa ya, ibu ada satu yang belum ibu jelaskan, maaf. Jadi dalam teks negosiasi ini pasti juga ada orientasi. Orientasi itu di sini lah kita. Orientasi. Jadi sebelum adanya pengajuan, penawaran, dan kesepakatan ini pasti harus ada orientasi dulu. Jadi orientasi itu kayak semacam judulnya atau arahnya gitu, arahnya itu apa gitu. Misalnya kan di sini tadi contohnya arahnya itu tentang membeli mangga gitu. Nah itu di situ orientasi tentang judulnya atau mungkin arah dari si dialog ini itu kemana itu maksudnya orientasi ya. Oke, jadi kalau sudah, sekarang kelompok yang pertama dulu maju dan presentasikan ke teman yang lain apa yang sudah ditemukan dari hasil diskusi. Oke, kedua kelompoknya sudah mempresentasi. Oke, sudah bagus tadi penuturan dari teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Tapi di sini ibu akan sedikit memberi mungkin tambahan mengenai pasangan tuturan dan kalimat persuasif. Jadi intinya pasangan tuturan itu apa sih? Pasangan tuturan ini adalah kalimat yang saling ada respon gitu. Jadi ada saling merespon seperti kayak mengucapkan salam, kalau ada jawab salam. Nah itu pasangan tuturan. Jadi dalam teks negosiasi itu pasti ada pasangan tuturan gitu. Dari bertanya terus ada juga yang menjawab. Nah itu disebut pasangan tuturan. Jadi saling memberikan respon gitu. Intinya seperti itu. Lalu apa sih kalimat persuasif? Nah kalimat persuasif ini bisa dibilang alasan atau bujukan halus lah, kita bilang seperti itu. Jadi kayak semisal itu dalam kata-kata misalnya tolong, silahkan, atau misalnya cobalah, percayalah. Nah itu disebutnya itu kalimat persuasif, ya ditujukan supaya pihak yang lain itu menyetujui apa yang kita ajukan gitu. Seperti itu. Nah
Mari kita akhiri saja pertemuan kali ini. Tapi Ibu akan memberikan tugas ya. Ya, jadi kalian buat di rumah tentang contoh teks negosiasi. Jadi kalian buat contoh teks negosiasi, terus kalian identifikasi juga nih mana nih orientasinya, mana pengajuannya, mana penawarannya, mana kesepakatannya. Terus jangan lupa ada juga yang mana kalimat persuasifnya, terus yang mana pasangan tuturannya. Jangan lupa ya, ini juga ditulis. Oke, karena sudah waktunya pulang, sekarang kita berdoa. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Silakan berdoa. Sebelum pulang mari kita berdoa. Allah dirahmati mulai. Selesai. Wassalamu